Arema FC sedang berada dalam jalur yang cukup positif di awal kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2025-2026. Dari 3 pertandingan yang sudah mereka jalani, Singoedan sukses mencatatkan 2 kemenangan penting serta 1 hasil imbang yang membuat posisi mereka di klasemen sementara tetap terjaga. Performa ini tentu menjadi sinyal positif bagi para Aremania bahwa tim kebanggaan mereka mampu bersaing di papan atas sejak awal musim. Di balik hasil yang cukup menjanjikan tersebut, peran pelatih Marcos Santos memang sangat krusial. Sang juru taktik asal Brasil itu berhasil memadukan kekuatan pemain muda dan senior sehingga Arema tampil lebih solid, baik dalam menyerang maupun bertahan. Kini, tantangan berikutnya sudah menanti ketika Arema FC harus melawat ke kandang Persijap Jepara pada pekan keempat Liga 1. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini, tentu bukan tugas yang mudah karena Persijap dikenal tangguh saat tampil di hadapan publik sendiri. Meski begitu, Marcos Santos dipastikan akan berusaha mempertahankan tren positif timnya dengan menurunkan formasi dan komposisi pemain terbaik. Lantas, siapa saja yang berpotensi masuk dalam starting 11 Arema FC saat menghadapi Persijap Jepara? Simak prediksi lengkapnya hanya di Raftel Sport. Penjaga gawang, Adi Satrio. Untuk posisi penjaga gawang menghadapi Persijap Jepara di pekan keempat Liga 1, Arema FC diprediksi kembali mempercayakan tanggung jawab besar di bawah mistar kepada Adi Satrio. Kiper berusia 24 tahun ini merupakan rekrutan anyar Singoedan yang didatangkan dari PSIS Semarang dengan status bebas transfer untuk musim 2025-2026. Dengan nilai pasar mencapai 3,48 miliar rupiah, Adi Satrio dikenal memiliki refleks cepat, kemampuan membaca arah bola yang tajam, serta ketenangan luar biasa saat menghadapi situasi 1 lawan 1. Sejauh ini, Adi Satrio selalu menjadi starter di 3 laga perdana Arema FC musim ini dan tampil konsisten menjaga gawang tim. Saat melawan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini, perannya kembali akan sangat vital. Persijap dikenal agresif ketika tampil di kandang sendiri dengan serangan cepat dan variasi umpan silang. Kehadiran Adi Satrio diharapkan mampu menjadi benteng terakhir yang kokoh, sekaligus memberi rasa aman bagi lini pertahanan Arema FC untuk melanjutkan tren positif mereka. Bek kanan, Bayu Setiawan. Untuk posisi bek kanan menghadapi Persijap Jepara di pekan keempat Liga 1, Arema FC diprediksi akan menurunkan Bayu Setiawan. Pemain berusia 26 tahun ini memiliki nilai pasar 1,30 miliar rupiah dan dikenal serba bisa karena mampu bermain baik sebagai winger maupun bek kanan. Pada 2 laga perdana musim ini, Bayu dipercaya sebagai starter di posisi penyerang sayap kanan, sementara pada pekan ketiga ia tampil sebagai pemain pengganti. Namun, cederanya Ahmad Maulana yang merupakan bek kanan utama membuat Bayu berpotensi kembali ditarik ke lini belakang untuk mengisi pos penting tersebut. Dengan kecepatan, kemampuan dribble, serta naluri menyerang yang dimilikinya, Bayu Setiawan tidak hanya mampu bertahan tetapi juga bisa memberikan dorongan serangan dari sisi kanan. Menghadapi Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini, perannya akan sangat vital dalam menjaga keseimbangan antara bertahan dan membantu lini depan Arema FC agar bisa melanjutkan tren positif di Liga 1 musim ini. Bek tengah, Matheus Blade. Untuk posisi bek tengah menghadapi Persijap Jepara di pekan keempat Liga 1, Arema FC diprediksi akan mengandalkan sosok anyar asal Brasil, Matheus Blade. Pemain berusia 28 tahun ini sejatinya adalah bek tengah murni, namun sempat dicoba pelatih Marcos Santos di lini tengah saat menghadapi PSIM Yogyakarta pada pekan kedua. Dalam debutnya, Blade tampil selama 89 menit dan menunjukkan kualitas adaptasi yang baik, terutama dalam duel fisik dan menjaga keseimbangan permainan. Dari 3 laga yang dijalani Arema musim ini, ia sudah bermain sebanyak 2 kali dan mulai menunjukkan perannya sebagai salah satu pilar pertahanan. Menghadapi Persijap di Stadion Gelora Bumi Kartini, Blade kemungkinan akan kembali difokuskan pada pos bek tengah untuk memperkuat lini belakang Singoedan. Dengan postur, disiplin, serta ketangguhan dalam duel udara, kehadiran Matheus Blade diharapkan mampu meredam ancaman penyerang Persijap sekaligus menjaga peluang Arema FC melanjutkan tren positif mereka di Liga 1 musim ini. Bek tengah, Luis Gustavo. Untuk posisi bek tengah lainnya, Arema FC diprediksi akan kembali mempercayakan Luis Gustavo sebagai pilar utama di jantung pertahanan. Pemain asal Brasil berusia 31 tahun ini merupakan rekrutan anyar Singoedan untuk musim 2025-2026 dan langsung menunjukkan kualitasnya sejak pekan perdana. Dengan postur ideal, pengalaman, serta ketenangan dalam membaca situasi, Gustavo selalu menjadi starter dalam 3 laga awal Arema dan bahkan telah mencatatkan 1 assist penting bagi tim. Menghadapi Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini pada pekan keempat,
peran Gustavo akan kembali sangat vital. Persijap dikenal memiliki barisan penyerang yang agresif, sehingga ketangguhan Gustavo dalam duel udara maupun penguasaan area akan menjadi kunci untuk meredam ancaman lawan. Selain itu, kemampuannya memimpin lini pertahanan membuat Arema FC lebih solid. Dengan kontribusinya, Gustavo diharapkan mampu menjaga kestabilan pertahanan Singoedan sekaligus membantu tim melanjutkan tren positif di Liga 1 musim ini. Bek kiri, Johan Alvarizi. Posisi bek kiri Arema FC pada laga melawan Persijap Jepara di pekan keempat Liga 1 diprediksi kembali akan ditempati oleh sosok senior sekaligus kapten tim, Johan Alvarizi. Pemain berusia 35 tahun ini sudah menjadi simbol loyalitas Singoedan selama bertahun-tahun dan tetap menjadi panutan di dalam maupun luar lapangan. Meski nilai pasarnya hanya Rp173,82 juta, kontribusi dan pengaruh Alvarizi terhadap tim jauh lebih berharga daripada sekadar angka. Dari 3 laga yang sudah dimainkan Arema FC musim ini, Alvarizi tampil pada 2 pertandingan dan menunjukkan peran vital dalam menjaga kestabilan pertahanan. Pengalaman serta kedisiplinannya membuat sisi kiri pertahanan Arema lebih aman dari ancaman lawan. Menghadapi Persijap Jepara yang memiliki kecepatan di sektor sayap, peran Alvarizi akan sangat dibutuhkan. Kehadirannya tidak hanya memperkuat lini belakang, tetapi juga memberikan motivasi tambahan bagi rekan-rekan setimnya untuk melanjutkan tren positif Arema FC musim ini. Gelandang bertahan, Betinho. Untuk posisi gelandang bertahan, Arema FC diprediksi kembali mengandalkan sosok berpengalaman asal Brasil, Betinho. Pemain berusia 33 tahun ini datang dengan status bebas transfer dari PSS Sleman dan langsung menjadi bagian penting dalam skema racikan Marcos Santos. Dengan nilai pasar mencapai Rp1,74 miliar, Betinho dikenal memiliki kemampuan membaca permainan dengan baik, tackle bersih, serta distribusi bola yang akurat. Sejak awal musim, ia selalu dipercaya menjadi starter dalam 3 laga yang sudah dijalani Arema FC di Liga 1. Meski sempat melakukan kesalahan antisipasi hingga berujung gol bunuh diri melawan PSIM Yogyakarta, kontribusi Betinho tetap krusial dalam menjaga keseimbangan lini tengah Singoedan. Menghadapi Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini, perannya akan semakin vital. Betinho diharapkan mampu meredam agresivitas lini tengah lawan, sekaligus menjadi jembatan transisi dari bertahan ke menyerang agar Arema FC bisa melanjutkan tren positif mereka di awal musim. Gelandang tengah, Arkan Fikri. Untuk posisi gelandang tengah, Arema FC diperkirakan akan menurunkan pemain muda potensial, Arkan Fikri. Gelandang berusia 20 tahun ini merupakan bagian dari regulasi U23 yang wajib dimainkan, sekaligus menjadi andalan timnas Indonesia U23. Dengan visi bermain yang matang meski usianya masih sangat muda, Arkan dikenal sebagai pemain dengan umpan terukur, mobilitas tinggi, serta keberanian dalam duel lini tengah. Dari 3 laga awal Arema FC di Liga 1 musim 2025-2026, Arkan sudah tampil sebanyak 2 kali dan memberikan kontribusi penting untuk menjaga ritme permainan tim. Kepercayaan yang diberikan pelatih Marcos Santos kepadanya menjadi bukti bahwa Arkan mampu bersaing dengan pemain senior di lini tengah Singoedan. Menghadapi Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini, perannya akan sangat vital untuk mendukung transisi serangan sekaligus menjaga keseimbangan permainan. Kehadiran Arkan Fikri diharapkan mampu menambah energi muda dalam misi Arema meraih poin penuh. Gelandang serang, Valdeci. Untuk posisi gelandang serang, Arema FC musim ini diperkirakan kembali mengandalkan kreativitas Valdeci. Pemain asal Brasil berusia 30 tahun ini direkrut dari klub Serie C Brasil, Itabaiana, dengan status bebas transfer dan langsung nyetel bersama skuad Singoedan. Dari 3 laga awal Liga 1 musim 2025-2026, Valdeci selalu dipercaya menjadi starter dan sudah menorehkan 1 gol, sebuah bukti bahwa dirinya cepat beradaptasi dengan gaya permainan pelatih Marcos Santos. Valdeci dikenal sebagai gelandang serang kreatif dengan visi bermain tajam, umpan akurat, serta kemampuan mengatur tempo yang sangat dibutuhkan tim. Selain piawai mengatur alur serangan, ia juga memiliki naluri mencetak gol yang bisa menjadi ancaman tambahan bagi pertahanan lawan. Kehadirannya di lini tengah memberikan keseimbangan sekaligus variasi serangan, terutama saat berduet dengan Arkan Fikri dalam membangun permainan. Menghadapi Persijap Jepara di pekan keempat, peran Valdeci akan kembali menjadi motor penggerak Arema FC dalam upaya meraih kemenangan tandang penting di Gelora Bumi Kartini. Penyerang sayap kanan, Ian Puleyo. Untuk posisi penyerang sayap kanan, Arema FC diprediksi masih akan mempercayakan peran penting kepada Ian Puleyo. Pemain asal Argentina berusia 27 tahun ini menjadi salah satu rekrutan anyar yang langsung mendapat kepercayaan penuh dari pelatih Marcos Santos. Dari 3 laga awal Liga 1 musim 2025-2026,
Puleyo selalu tampil sebagai starter dan berhasil mencatatkan 1 assist, bukti nyata kontribusinya dalam skema menyerang Singoedan. Puleyo dikenal sebagai winger yang memiliki kecepatan, kemampuan dribble, serta akurasi umpan silang yang memanjakan para penyerang tengah. Selain piawai membuka ruang bagi rekan setim, ia juga mampu melakukan penetrasi langsung ke kotak penalti lawan untuk menciptakan peluang berbahaya. Keberadaannya di sisi kanan menjadi pelengkap yang ideal bagi Valdeci dan striker utama Arema FC dalam mengembangkan variasi serangan. Menghadapi Persijap Jepara di pekan keempat, peran Ian Puleyo akan sangat krusial untuk menekan pertahanan lawan sekaligus membantu Arema meraih hasil maksimal di Gelora Bumi Kartini. Penyerang sayap kiri, Paulinho Mokcelin. Arema FC akan kembali mengandalkan Paulinho Mokcelin di posisi penyerang sayap kiri saat menghadapi Persijap Jepara pada pekan keempat Liga 1 2025-2026. Pemain asal Brasil berusia 31 tahun ini sudah menunjukkan kontribusi nyata sejak awal musim, dengan selalu tampil sebagai starter dalam 3 laga dan mencatatkan 2 assist penting. Kecepatan, teknik olah bola, serta kemampuannya dalam lepas umpan matang membuat Paulinho jadi salah satu motor serangan Singoedan. Menghadapi Persijap yang dikenal solid bertahan di Gelora Bumi Kartini, peran Paulinho akan sangat dibutuhkan untuk membongkar lini belakang lawan melalui penetrasi dari sisi kiri. Kombinasi pengalamannya bersama Valdeci di lini tengah dan pergerakan striker utama di depan bisa menjadi senjata mematikan. Arema FC tentu berharap sentuhan kreatif dan visi bermain Paulinho kembali menghadirkan perbedaan, sekaligus membantu tim meraih kemenangan penting di laga tandang kali ini. Penyerang tengah, Dalberto. Untuk posisi penyerang tengah, Arema FC dipastikan akan kembali bertumpu pada ketajaman Dalberto. Striker asal Brasil berusia 30 tahun ini menjadi mesin gol utama Singoedan dan masih dipercaya penuh oleh pelatih Marcos Santos untuk memimpin lini depan musim ini. Musim lalu ia sudah menjadi top skor klub, dan performanya berlanjut impresif di Liga 1 musim 2025-2026. Dari 3 laga awal, Dalberto selalu tampil sebagai starter dan sukses menorehkan 6 gol, menjadikannya salah satu penyerang paling produktif di awal musim. Dengan nilai pasar mencapai 3,91 miliar rupiah, Dalberto dikenal sebagai striker haus gol dengan insting tajam di kotak penalti, kemampuan duel udara yang mumpuni, serta penempatan posisi yang efektif. Kehadirannya tidak hanya menambah daya gedor, tetapi juga menjadi pembeda dalam setiap serangan Arema. Dengan komposisi skuad yang solid, Arema FC jelas punya peluang besar untuk melanjutkan tren positif di awal musim Liga 1 2025-2026. Kehadiran pemain-pemain asing berkualitas seperti Dalberto, Paulinho Mokcelin, Valdeci, hingga Betinho, dipadukan dengan talenta muda lokal seperti Arhan Fikri, menjadikan Singoedan tampil lebih seimbang. Setiap lini mampu memberikan kontribusi maksimal, baik dalam bertahan maupun saat melakukan transisi menyerang. Laga menghadapi Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini pada pekan keempat nanti akan menjadi ujian penting bagi Arema FC. Persijap tentu tidak ingin dipermalukan di hadapan pendukungnya sendiri dan akan tampil habis-habisan. Namun, pengalaman dan kualitas individu para pemain Arema bisa menjadi faktor pembeda. Dalberto dengan ketajamannya di lini depan, kreativitas Valdeci di tengah, serta pergerakan lincah Paulinho Mokcelin dari sisi sayap, diyakini mampu menghadirkan ancaman serius bagi pertahanan tuan rumah. Jika mampu menjaga konsistensi permainan dan memanfaatkan peluang dengan efektif, Arema FC berpeluang besar pulang dengan poin penuh. Tentunya kemenangan akan semakin mengokohkan posisi Singoedan di papan atas klasemen, sekaligus membuktikan ambisi Marcos Santos membawa Arema kembali disegani di Liga 1 musim ini.